jangan caleg-calegan yang belum tentu juga kamu akan jadi, belum tentu juga kamu akan dipilih rakyat, belum tentu juga aku akan dipercaya. Karena semua orang sudah tahu siapa Yusuf Mansur. Semua orang sekarang, orang-orang baik sekarang sudah pada tahu siapa kamu. Makanya kalau kamu mau nyalap, siapa yang sebenarnya kami itu pada awalnya ingin memaafkan beliau kalau beliau itu tobat. Kalau beliau tobat dan tidak melakukan intrik-intrik lagi untuk menarik dana umat ke pangkuan dia, ke rekening dia, ke rumah dia, itu nggak masalah. Tapi perjalanan waktu membuktikan bahwa tingkah laku YM itu, Yusuf Mansur itu nggak kapok-kapok, nggak ada jeraknya. Meskipun beberapa kali sudah masuk tahanan, tapi tetap saja kelakuannya seperti itu. Maka kami itu tidak ikhlas kalau dananya itu diikhlaskan untuk Yusuf Mansur. Lebih baik itu dananya itu kita tarik, kita dapatkan kembali, dan kami berikan atau sumbangkan kepada pihak-pihak yang lebih berhak untuk mendapatkan sedekah. Saya begitu. Bahkan saya sebutkan orang-orang kelompoknya Yusuf Mansur dan kroni-kroninya itu, ya Allah, berilah kami pertolonganmu untuk menghadapi orang kafir, orang munafik, orang zalim, dan Yusuf Mansur bersama kroni-kroninya sambil menerima. Dan saya doakan terus sampai hari ini gitu. Dan salah satu doa besar kami adalah ketika mubahalah. Di situ juga saya berdoa, dan salah satu doa saya juga ada doa ini juga gitu. Dan alhamdulillah Allah mendengar doa kami, dan satu persatu apa yang kami sampaikan dan mubahalahkan ke Allah Subhanahu wa taala, Allah ijabah, dan satu persatu kita lihat hasilnya. Nah, itu kurang lebih yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang semoga dikaruniai kesehatan dan keberkahan dalam menjalani sisa-sisa hidup ini. Kita sama-sama bersyukur lantaran pada sore hari ini, siang yang menjelang sore ini, kita dipertemukan dalam tatap muka silaturahim, menjaga girah persaudaraan di antara kita yang tadinya itu bercerai-berai, dikumpulkan sama Allah dalam suatu majelis yang intinya ada kaitannya dengan Jam'an Khatib Mansur. Saya adalah salah satu investor dari program investasi batubara Jabal Nur atau JBN yang digagas oleh Yusuf Mansur, yang waktu itu adalah beliau merupakan dai kondang, lagi naik-naik daunnya, dan belum ada sisi negatif yang muncul ke permukaan. Yang ada adalah kesuksesan gitu, sehingga membuat terperangah oleh banyak umat, dan omongannya sangat digugu oleh umat Islam pada saat itu, bahkan oleh para pemimpin masjid-masjid di seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia. Maka ketika beliau itu, Yusuf Mansur ini menarik jamaah sedekah dari jamaah itu gampang sekali. Bahkan seorang istri bupati pun tertarik untuk menginvestasikan sampai ke jam tangan dan sebagainya gitu. Dimulai dari 2009, itu saat itu memang lagi top-topnya Yusuf Mansur itu. Dan kemudian berjalanlah program yang digagas oleh Yusuf Mansur ini dengan sangat baik dan rapi. Kenapa saya tertarik ke situ? Karena yang pertama,
secara legalitas menurut seorang pengurus bahkan pemimpin di BMT tidak ada masalah, semua legalitas itu oke gitu. Dan secara penampakan mata kami diajak berkunjung ke tempat site tambang batu bara, semuanya oke, tongkangnya ada, survei namanya apa tuh yang mengumpulkan itu survei semacam surveyor gitu, kemudian tumpukan batu baranya juga banyak, pokoknya semuanya meyakinkan. Bahkan semua biaya yang dikeluarkan untuk biaya untuk perjalanan trip, bahkan sampai puluhan orang itu dibiayai oleh Yusuf Mansur. Dalam hal ini adalah BMT atau program ini yang ada kaitannya dengan PT Adi Partner Perkasa yang diketuai oleh Adis Adiansyah gitu. Pada waktu itu Yusuf Mansur ketika pertama kali datang ke Masjid Darussalam, yang menarik hampir semua audiens yang mendengar ceramah beliau untuk ikut investasi itu adalah menjadi orang yang kaya dunia dan kaya akhirat, menjadi orang yang memiliki kesempatan besar untuk berinvestasi sambil bersedekah. 50% dari pendapatannya adalah untuk sedekah dan 50% baru dipakai untuk membangun perguruan atau pesantren Darul Quran, di mana rencananya itu akan mendidik para hafiz-hafiz dengan gratis tanpa biaya bagi orang-orang yang nggak mampu, meskipun ternyata jauh panggang daripada api itu. Tapi dengan tawaran-tawaran seperti itu, dengan pendapatan yang besar, dengan peluang pahala yang besar, dengan nama Yusuf Mansur yang besar, yang sangat meyakinkan, itulah maka kami Jamaah Masjid Darussalam boleh dikatakan tertarik ikut di dalamnya gitu. Saya masuk di dalamnya. Tapi dalam perjalanan hanya beberapa bulan saja itu cash flow itu bagus gitu. Masuk ke tahun 2010 itu sudah macet, sudah mulai encit-encit, mulai tertatih-tatih, mulai berkurang sampai akhir tahun 2011. Jadi selama 1 tahun janji Yusuf Mansur ketika di akhir 2010 itu programnya atau proyeknya itu macet, itu akan mengembalikan dana investasinya itu, tapi dengan dicicil setiap bulan itu berapa juta itu hanya berlangsung sampai akhir 2011. Pencicilan itu ada, tapi semakin kecil, akhirnya nol gitu. Jadi modus operandinya kayak gitu. Akhirnya kami membuat suatu grup yang menangani untuk masalah pengembalian dana investasi ini dengan nama Tim Task Force, yang pertama kali diketuai oleh Bapak siapa? Bukan Pak Aryono tinggalnya di Limus Pratama ya, Regency. Nah, saya tuh belum dianggap karena saya termasuk investor kecil lah gitu. Kalau yang London masih ada yang sampai ratusan juta gitu, ada bahkan miliaran yang ada yang miliaran itu. Bahkan ada yang 85 miliar satu keluarga. Dari store itu? Udah store. Tapi itu di luar Jamaah Darussalam. Nah, ini yang Jamaah Darussalam sekitar yang 50-an miliar lah yang tapi yang itu sampai. Nah, untuk mengurus itu ternyata nggak mudah gitu. Ada sisi negatifnya juga di antara kami, ada yang nggak sabaran melalui tim task force, tapi dia mencoba menangani secara langsung dengan Yusuf Mansur face to face. Ada yang berbeda, yang berhasil, ada yang tidak gitu.
Yang berhasil ya itu urusan dia dengan Allah gitu. Yang tidak ya tetap di tim task force gitu. Nah, lihat setahun, 2 tahun, 3 tahun tim task force ini mandul, nggak berani melakukan apa-apa karena di antara pengikut tim task force itu juga mencari cara-cara sendiri-sendiri gitu. Ada yang melalui tambang pasir, ada yang melalui peternakan ikan, ada yang melalui macam-macam itu Pak. Semua ada yang kembali modal, kembali balik duitnya untuk kelompoknya karena mereka bersama kelompoknya. Ada yang tidak gitu. Nah, yang tidak itu tetap saja di tim task force. Akhirnya karena melihat tidak ada yang berani muncul untuk menghadapi Yusuf Mansur secara gentleman dengan ketegasan bahwa kami menuntut uang investasi kami itu balik. Maka saya sama Pak Zaini dan beberapa teman yang lain itu Pak Zaini dan teman-teman yang lain itu menunjuk saya untuk menggantikan Pak Haryono menjadi ketua tim task force itu. Nah, saya ketiban durian ronto nih, cuma duriannya itu belum matang tapi durinya masih lancip-lancip itu. Jadi ketiban sialnya. Tapi ini menjadi pikiran saya yang sangat berat sekali karena tanggung jawab saya itu berat. Tapi perjuangan saya dengan Pak Zaini ini pantang mundur. Saya tekankan dan push Pak Zaini, apapun yang akan terjadi kami berada di belakang Mas Zaini. Mas Zaini sebagai pengacara kami maju kita bukan tuntut tapi minta Yusuf Mansur untuk bertobat sebenarnya. Karena ciri bertobat, syarat bertobat itu yang pertama kalau berkaitan dengan sesama Bani Adam, kembalikan hak-hak Bani Adam itu dengan ada kezaliman. Karena selama ada kezaliman di situ maka tidak akan ada diterima tobatnya gitu. Maka kami tetap usahakan itu. Nah, alhamdulillah Allah memberikan keberanian pada Mas Zaini untuk selalu bersuara lantang, bahkan pada ketika mubahalah kesuaranya tetap lantang. Nah, sampai hari ini saya akan tetap membela dan mensupport Mas Zaini meskipun di tengah itu saya mendapatkan ujian lah, dan tapi biasa ujian sebagai seorang yang dikaruniai kehidupan gitu. Jadi itulah latar belakang kenapa saya sampai berani menjual rumah, sampai berani menginvestasikannya secara penuh, sampai berani mengambil alih tanggung jawab itu, karena itu tanggung jawab umat, bukan tanggung jawab saya secara pribadi. Yang alhamdulillah bantu juga sama Mas Zaini. Belakangan datang Pak pengacara yang masih muda, yang tenaganya masih fresh gitu, Pak Sudaryanto. Nah, ya kami tetap saja maju gitu. Awalnya tidak ada yang optimis, awalnya hampir semua tim task force itu pesimis, termasuk yang 6 miliar ini pesimis dia untuk uangnya mengulang. Makanya dia termasuk yang tidak aktif gitu. Padahal duitnya banyak gitu. Cuma mungkin sebagian daripada uangnya sudah pernah dia terima, mungkin ya. Karena biasanya orang-orang yang model-model kayak gitu dia sudah menerima sedikit cipratan gitu, sehingga dia kalau mau maju secara full 100% juga nggak berani karena dia sudah menerima sebagian, meskipun hanya cipratan kecil. Tapi saya nggak mau menuduh begitu, itu biarlah Allah nanti yang menyaksikan. Kita hanya membaca dari apa yang nampak di lahir. Nah, inilah yang membuat kami itu pantang mundur seperti harapan dari Pak Ustadz Tabrani, bahwa kami memang sejak semula ingin membersihkan Islam itu dari orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah, yang menjual nama Islam, yang menjual nama baik keustadzan dan keulamaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dan ternyata ini banyak. Bahkan Pak Darso bilang hampir semua ustadz itu modus operandi untuk pencarian nafkah itu seperti itu. Memang ya, bahkan tidak cuma ustadz, lembaga-lembaga kemasjidan pun hampir sama.
modus operandi kayak gitu. Ada yang dari sedekah dari umat sih ada, tapi yang lain-lain ada juga yang seperti itu. Jadi ini pelajaran yang baik bagi saya pribadi, dan ternyata mendapat sambutan dari umat yang cukup bagus, mendapatkan dukungan dari umat cukup bagus, meskipun sangat disayangkan dari kelompok orang-orang yang agamanya bagus justru tidak ada, hampir tidak ada. Sampai ke majelis ulama pun tidak mau bersuara untuk tentang ini. Bahkan berjanji akan memanggil kami untuk merundingkan dan berkomunikasi dengan lebih bagus, diskusi dengan lebih bagus dengan tentang masalahnya Yusuf Mansur. Tidak berani. Sampai sekarang nggak pernah mengundang kami untuk datang ke sana lagi. Kami yang datang ke sana menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan, menyampaikan aspirasi, tapi janji untuk mengundang kami untuk menindaklanjuti tidak ada. Bahkan partai-partai politik apalagi gitu, tidak ada kan. Jadi kami betul-betul tidak ada pendukung dari secara organisatoris. Nggak ada. Kami cuma mengandalkan kekuatan pribadi masing-masing. Saya sendiri hanya melalui kekuatan doa dan tahajud, doa terutama sehabis sholat, terutama sholat tahajud. Saya sudah sampaikan berkali-kali, doa saya itu simple, minta diberi pertolongan untuk melawan, mengatasi, mengalahkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, dan orang-orang yang munafik. Saya selalu itu. Bahkan saya sebutkan orang-orang kelompoknya Yusuf Mansur dan kroni-kroninya itu, ya Allah, berilah kami pertolonganmu untuk menghadapi orang kafir, orang munafik, orang zalim, dan Yusuf Mansur bersama kroni-kroninya sampai yang menerima. Dan saya doakan terus sampai hari ini gitu. Dan salah satu doa besar kami adalah ketika mubahalah. Di situ juga saya berdoa, dan salah satu doa saya ada doa ini juga gitu. Dan alhamdulillah Allah mendengar doa kami, dan satu persatu apa yang kami sampaikan dan mubahalahkan ke Allah Subhanahu wa taala, Allah ijabah, dan satu persatu kita lihat hasilnya. Begitu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, karena kalau saya bicara masalah ini saya seringkali itu emosional, seringkali menggebu-gebu. Alhamdulillah hari ini itu tidak. Hari ini santai, karena mungkin pengalaman-pengalaman yang lalu itu membuat saya harus lebih down untuk mengerjakan. Mudah-mudahan Allah tetap berada pada pihak kita dan menolong kita untuk melawan orang-orang yang zalim, orang-orang yang munafik, dan orang-orang yang menentang hukum Allah dan mengatasnamakan nama Allah, tapi untuk kepentingan dunia pribadinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian tutup doa mungkin Ustaz ya. Sekalian tutup. Tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi manzila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika sayyidina Muhammadil at-tahiri zakiyyah wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud ya fa'alu lima yurid aghnina bi halalika an haramik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا
وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على يوسف منصور وشيعته يا جبار يا عزيز يا كبير يا متكبر يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.